warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Andriani Maslaha. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 2. Di sini saya akan memenuhi penugasan saya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi, saya akan menceritakan hubungan antara keanekaragaman sosiokultural dengan pendidikan dan pengajaran terhadap diri saya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami dari segi ekonomi dan sosial. Yang pertama, dari segi ekonomi. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dan kedua orang tua saya dahulu bekerja di Telkom. Kemudian pada tahun 2018 kedua orang tua saya memutuskan untuk resign. Kemudian ibu saya membuka usaha, jadi menjadi wirausaha dan merintis usaha dari nol yang notabene penghasilannya tidak tetap. Kemudian ayah saya masih bekerja freelance waktu itu, dan sosiokultural yang saya alami dan hubungannya dengan pendidikan adalah saya punya cerita. Pada saat itu saya adalah anak yang selalu keturutan dalam minta apapun, apalagi untuk kebutuhan pendidikan saya. Orang tua saya sangat support 100%. Nah, waktu itu culture shock yang saya alami yaitu saya ingin beli buku, walaupun memang bukan buku akademik, tapi buku novel atau fiksi. Itu sekitar 50.000 atau berapa waktu itu, dan itu orang tua saya benar-benar marah karena saya mintanya tuh ngotot gitu, dan keadaan orang tua saya yang belum punya biaya untuk membelikan buku tersebut gitu. Nah, waktu itu saya kaget dong, kenapa kok nggak keturutan, padahal hanya sebuah buku, bukan buat jajan atau buat main gitu, enggak gitu kan. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Dan pernah lagi saya hampir tidak bisa mengikuti UTS karena di SMA saya dulu ketika mau UTS harus melengkapi penjajakan, melengkapi SPP, uang SPP. Nah, waktu itu karena kedua orang tua saya ini tidak berpenghasilan tetap, jadi biaya untuk bayar SPP tersebut tuh nggak ada gitu, nggak ada yang dibuat bayar. Kemudian alhamdulillah, atas kehendak Allah mempermudah semua. Nggak tahu waktu itu alhamdulillah bisa bayar. Kemudian itu culture shock yang saya alami dari segi ekonomi, tapi alhamdulillahnya dari situ saya banyak belajar dan ada perubahan dalam diri saya. Yang awalnya saya minta ini harus langsung keturutan, tapi dari situ saya belajar banyak sekali, mulai dari bersyukur, sabar, mengerti keadaan orang tua, dan jadi sungkan mau minta orang tua tuh, jadi sungkan, takut ada gak ya biayanya. Jadi dari situ saya terpacu bagaimana saya menghasilkan. Waktu itu saya SMP dan SMA itu belajar berjualan, walaupun kecil-kecilan, berjualan jual hijab, jual makanan yang bisa saya buat sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian dalam segi sosial, saya dulu 1 tahun setelah lulus kuliah tidak langsung melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, namun saya memutuskan untuk mengajar, dan saya mengajar ngaji dalam metode UNI di TPQ dan di sekolah-sekolah lainnya. Dan saya yang basicnya nggak ada lulusan pondok atau cara berpakaian saya, tutur kata saya juga sangat berbeda dengan guru-guru lainnya. Di situ saya mengalami culture shock juga, dan itu merupakan sosiokultural, keanekaragaman sosiokultural yang harus saya sesuaikan dari segi sosial. Di situ saya banyak belajar sama orang-orang hebat tersebut, dari cara berpakaian, cara bertutur kata, dan bagaimana cara mendidik anak-anak dengan benar seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan di mana saya berada, dan waktu itu saya tergolong paling muda, jadi paling aktif, paling lincah. Kemudian
Dari situ saya juga belajar dimana kita harus bisa menempatkan diri ketika kita berada. Jadi dimana kita berada, kita harus menempatkan diri gitu. Ketika kita di golongan orang agamis, ya kita sesuaikan saja dengan cara berpakaian, cara berbicara kita, tanpa mengubah jati diri kita sendiri. Kemudian ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, ketika lagi nongkrong, ya udah kita santai aja, chill gitu. Dari situ banyak juga saya belajar dari segi menempatkan diri. Jadi sosiokultural yang merubah diri saya yaitu dari segi ekonomi dan sosial. Dari situ banyak sekali belajar kehidupan. Semakin kesini saya banyak sekali menemukan ternyata hal yang menurut saya, oh ternyata ini gini loh, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Walaupun cerita saya sebenarnya nggak ada yang menarik, tapi itu benar-benar pengalaman hidup buat saya. Sekian dari Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.